Halo semuanya, pernah nggak sih kamu merasa di tengah hiruk-pikuk dunia ada kerinduan yang mendalam banget akan ketenangan? Nah, dalam pembahasan kita kali ini, kita akan coba menemukan sebuah kunci kedamaian yang tersembunyi di dalam heningnya malam, sholat tahajud. Ya kan? Kita hidup di zaman yang semuanya serba cepat. Mencari ketenangan itu sekarang bukan lagi kemewahan, tapi udah jadi kebutuhan yang mendesak. Sering banget kebisingan di luar sana, akhirnya bikin bising juga di dalam diri kita. Dan ini teman-teman, bukan cuma perasaan doang loh. Ada sebuah survei nasional yang menunjukkan data yang, jujur aja, cukup bikin khawatir. 1 dari 3 remaja di Indonesia itu berjuang dengan masalah kesehatan mental. Artinya, kemungkinan besar di sekitar kita ada seseorang yang lagi mencari jalan keluar dari situ. Dan kita nggak ngomongin rasa cemas biasa ya, kayak cemas mau ujian gitu. Ini kita bicara soal kondisi klinis, seperti gangguan kecemasan dan depresi mayor. Inilah kenapa pencarian solusi untuk ketenangan batin itu jadi sangat-sangat penting. Oke, terus solusinya gimana? Nah, daripada kita pusing sama masalahnya, yuk kita coba lihat dari sisi lain. Sebuah solusi yang sebenarnya udah teruji selama ribuan tahun, yaitu jalan spiritual. Jantung dari jalan spiritual ini adalah zikir. Sebuah praktik yang kelihatannya simple banget, tapi punya kekuatan yang luar biasa, yaitu sekedar mengingat Allah untuk menata kembali hati dan pikiran kita. Bahkan, Al-Quran sendiri ngasih kita jaminan yang indah banget. Coba deh kita lihat di surat Ar-Rod ayat 28. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Ini tuh janji langsung, yang menghubungkan praktik sederhana ini dengan kedamaian yang kita semua cari. Nah, dari mengingat Allah secara umum, ada satu bentuk zikir yang punya kekuatan super istimewa, yang dilakukannya di waktu paling hening, paling intim, yaitu sholat malam. Terus pertanyaannya, kapan sih momen terbaik buat koneksi yang begitu mendalam ini? Di tengah heningnya malam, emangnya ada waktu yang lebih istimewa dari yang lain? Jawabannya, oh tentu saja ada. Waktu terbaik itu dikenal sebagai sepertiga malam terakhir. Gampangnya gini deh, ini adalah beberapa jam sebelum waktu subuh tiba. Waktu di mana dunia lagi tertidur dan rasanya langit tuh dekat banget sama kita. Yang menariknya lagi, ternyata ada pilihan loh. Ada sholat malam yang bisa dilakukan sebelum tidur. Ini cocok banget buat teman-teman yang mungkin kerja shift malam. Tapi sholat tahajud yang istimewa ini syaratnya kita harus bangun dari tidur dulu, walaupun tidurnya cuma sebentar. Jadi selalu ada jalan untuk semua orang. Oke, sekarang kita sampai ke pertanyaan inti nih, yang paling sering ditanyakan. Sebuah detail praktis yang penting banget. Berapa banyak unit sholat atau rokaat yang harus kita lakukan? Jadi, intinya, berapa rokaat untuk sholat tahajud? Apakah ada aturan yang rumit dan macam-macam? Jawabannya bikin lega banget. Jumlah minimal untuk bisa melaksanakan sholat tahajud itu adalah 2 rakaat. Betul, cuma 2 rakaat. Ini membuatnya jadi sangat mudah diakses dan bisa dilakukan oleh siapa saja, bahkan buat yang baru mau mulai sekalipun. Kunci utamanya itu adalah fleksibilitas. Kamu bisa mulai dengan yang paling ringan, 2 rakaat. Kalau udah merasa mampu dan terbiasa, kamu bisa nambah sampai 8 rakaat. Bahkan ada juga yang sampai 12 rakaat. Kalau kita lihat kebiasaan Rasulullah SAW, beliau itu biasanya mengerjakan 11 atau 13 rakaat. Itu udah termasuk witir ya. Jadi intinya apa? Lakukan sebanyak yang kamu sanggupi dengan tulus. Oke, setelah kita paham gimana caranya, yuk kita kembali lagi ke kenapanya. Karena ini semua lebih dari sekedar angka dan gerakan kan? Ini adalah momen koneksi personal kamu. Dan inilah mungkin pesan paling penting dari semua ini. Konsistensi itu jauh lebih penting daripada kuantitas. Serius, 2 rakaat yang dilakukan rutin setiap malam itu jauh lebih berharga daripada 12 rakaat yang cuma sesekali. Inilah cara kita membangun sebuah kebiasaan yang benar-benar menumbuhkan jiwa kita. Jadi, pertanyaan terakhirnya bukan lagi tentang bagaimana caranya. Tapi ini pertanyaan untuk kamu. Bagaimana kamu akan menggunakan waktu malam ini untuk menciptakan momen hening dan koneksi kamu sendiri? Siapa tahu kan, kedamaian yang selama ini kamu cari, ternyata hanya berjarak beberapa jam dari sekarang.